Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Coldplay Indonesia. Halo Kang Ajat. Halo Bang Fahri, halo semuanya. Oke, di sesi kali ini kita akan melanjutkan material Nest.js Basic ya. Dan kita sekarang akan ngebahas tentang guards. Nah, buat teman-teman yang belum nonton seri-seri sebelumnya, silakan buka channel Coldplay Indonesia ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang guard. Nah, guard itu apa sih gitu ya? Nah, oke, guard itu adalah sebuah kelas yang dianotasikan dengan injectable decorator dan dia mengimplementasikan can active interface. Oke, jadi sebenarnya masih sama kayak fitur-fitur si Nest.js lainnya, which is kita bakal nambahin si injectable ini ke kelas-kelas eh, yang merupakan fitur dari si Nest.js-nya. Contohnya si guard. Terus kemarin kita belajar tentang pipes dan sebagainya. Terus, jadi guard ini apa sih spesifiknya gitu ya? Nah, guard ini adalah atau guard ini punya satu tugas penting ya, di mana dia itu bakal melakukan atau menentukan apakah request yang diterima ini bakal di handle oleh root handler atau enggak gitu ya, tergantung kondisi dari request tersebut. Contohnya apakah kayak memenuhi permissionnya, apakah role-nya sesuai, apakah misalnya akses control list-nya juga sesuai ketika request-nya masuk. Nah, biasanya ini tuh merujuk kepada authorization. Nah, authorization itu ya tadi ya pengecekan apakah request yang masuk ini bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, contohnya ke root handler atau enggak gitu ya. Contohnya misalnya user yang coba mengakses fitur tersebut, apakah dia memang diizinkan untuk mengakses atau enggak. Contohnya kayak misalnya, apakah misalnya seorang user biasa boleh menghapus data transaksi dari suatu minimarket atau enggak. Nah, itu perlu kita buat kayak pengecekan authorization siapa aja yang berhak misalnya menghapus data transaksi dari suatu minimarket. Kayak gitu. Nah, si authorization ini dia punya teman gitu ya, namanya authentication. Which is biasanya kalau authentication itu di-handle di middleware yang kemarin atau di sesi sebelumnya kita pernah pelajari gitu ya. Nah, yang bedain si guard ini sama middleware tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau kalau middleware itu sebenarnya dia itu istilahnya dia lebih dumb ya atau dia kurang pintar lah istilahnya. Karena biasanya kalau di middleware itu dia nggak spesifik ke route tertentu gitu ya. Dia biasanya mukul rata terhadap semua requestnya atau terhadap semua routingannya gitu atau endpointnya. Nah, kalau si guard ini bisa spesifik ke route handler yang kita mau gitu ya. Jadi dia bisa nge-treatment dengan spesifik ke route handler tertentu buat tentuin ini boleh diakses nggak sama user ini boleh diakses nggak sama user ini. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Dan dia juga bilang di sini bahwa memang si guard ini didesain mirip kayak filter, pipe, interceptor yang dipakai untuk ngeproses logic di request atau response cycle. Nah, supaya ya tujuannya supaya kode kita dry ya, nggak nge-repeat code kita lagi gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada hintnya, guard itu di-execute sesudah semua middleware, tapi sebelum pipe atau interceptor. Nah, ini kalau teman-teman penasaran, guardnya jalannya di sebelah mana? Setelah semua middleware, sebelum pipe atau interceptor. Seperti itu. Oke, nah eh, kurang lebih seperti itu untuk si konsep guardnya. Nah, dari Kang Ajat, gimana ada tanggapan dulu nggak?
Oke, ini berarti kalau aku tangkap Nest.js ini punya fitur tersendiri ya untuk menerapkan sebuah authorization. Kalau aku berangkat dari Express gitu mungkin, yang dimana authentication sama authorization itu ya kita taruhnya di middleware ya gitu kan. Cuma kita bikin logic sendiri. Tapi di Nest ini sama dia dipisahin gitu kan. Ketika kita mau autentikasi ya taruhnya di middleware. Tapi kalau mau autorisasi taruhnya di guard gitu ya. Dia udah punya kamarnya tersendiri atau fiturnya tersendiri gitu ya. Ya, Kurang lebih seperti itu ya. Dan si guard ini tadi di hintnya dibilang bahwa akan dieksekusi setelah semua middleware itu dieksekusi, tapi sebelum masuk ke pipe atau sebelum masuk ke controller ya. Gitu ya, Pak. betul banget. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang dia didesain untuk kayak authorization sih, kayak pengecekan akses. Apakah misalnya kalau dia udah login, terus dia berhak mengakses fitur tertentu atau enggak gitu. Makanya di sini dia itu bakal jalan sesudah semua middleware-nya ya, termasuk kayak middleware authentication gitu. Oke, itu dia terkait konsep dari si guard-nya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk mulai pengimplementasiannya. Nah, kalau kita scroll sedikit ke bawah, sebenarnya guard ini tidak terbatas untuk bikin authorization yang tadi kita maksudkan gitu ya. Sebenarnya dia juga bisa eh, dipakai untuk eh, ngecek apakah orang ini udah login atau belum ya, atau authentication ya. Seperti ini, dia ada sedikit contoh kayak dia akan ngebaca requestnya kayak gini, lalu dia akan ngevalidate requestnya apakah orang ini berhak atau enggak untuk lanjut ke misalnya ke guild selanjutnya atau misalnya ke controllernya gitu ya. Nah, tapi untuk di sesi video kali ini kita hanya akan fokus untuk menggunakan guard sebagai authorization aja ya. Nah, di sini aku coba lihat, kita coba lompat ke bagian yang role based authentication ini gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk buat guard di mana guard ini akan mengizinkan hanya spesifik user role ya untuk mengakses eh, endpoint atau kontrol tertentu gitu ya. Nah, di sini aku akan coba pasang si atau buat guardnya dulu ya. Nah, di sini filenya namanya loss.guard.ts. Nah, aku akan coba untuk buka kodeku. Di sini aku sudah buka kode Nest.js basic dari sesi sebelumnya. Di sini aku coba bikin folder baru ya, namanya guards di dalam cats ini. New folder guards. Lalu di dalam new folder guards ini aku akan bikin tadi roles.guard.ts seperti ini. Oke. Nah, lanjut untuk pembuatan guards. Tadi ya seperti yang dimention bahwa roles guard ini harus mengimplementasikan interface can active. Karena di dalam guard itu wajib ada fungsi yang namanya can active. Karena can active ini akan nentuin apakah eksekusinya boleh lanjut atau enggak dengan nge-return boolean. Oke, di sini aku akan coba untuk buat si guardnya. Kita bikin ya export class roles guard implement can active, lalu kita bikin function can active-nya. Kelasnya kurang s. Kelasnya kurang s. Di offset. Oke, implements can active. Lalu, nah di sini kita kena merah nih kalau dia masang interface can active karena memang harus punya function namanya can active. Kalau kita mengimplementasikan interface tersebut, can active. Wah, dia langsung dah masih banyak ya typesnya. Di sini mungkin aku coba hapus dulu kayak gini. Nah, jadi si can active ini punya parameter namanya context dan dia harus nge boolean.
Nah, di sini type-nya itu execution context. Nanti teman-teman juga bisa baca terkait execution context nih. Ini ada sepotong informasi di sini, tapi sebenarnya dia ada artikel tersendiri terkait execution context. Intinya adalah execution context ini adalah informasi dari request tersebut gitu. Nah, ini ada halaman tersendiri, nanti teman-teman mungkin bisa eksplorasi lebih lanjut terkait execution context gitu. Nah, aku balik lagi ke yang sebelumnya. Hmm, nah, oke. Kita balik lagi ke yang tadi. Di sini kita akan coba untuk nge-return si eh nge-return nilai dari connective-nya. Apakah dia boleh lanjut atau enggak. Nah, di sini aku akan coba untuk return true dulu. Oke, jadi di sini sebenarnya pembuatan guardnya sudah selesai. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pemasangan guard. Nah, seperti halnya pipe ya, seperti halnya pipe dan exception filter, guard ini juga bisa dipasang di controller scope, method scope, dan juga global scope. Jadi sebelumnya teman-teman kan udah pernah belajar nih terkait pemasangan exception ataupun pipe. Nah, dia bisa dipasang secara di level controller ataupun di level methodnya dan bahkan secara global gitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk pasang di level controller dulu. Oke. Nah, berarti aku akan buka cat controller. Lalu di bagian cat controller ini aku akan pasang si guardnya menggunakan dekorator yang namanya use guards. Seperti ini. Lalu kita taruh si guard yang udah kita bikin, which is si rolls guard. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita udah melakukan pemasangan si guardnya ya. Menggunakan tadi dekorator yang namanya use guards. Nah, above we fetch rolls guard class instead of an instance. Nah, jadi kita tuh sebenarnya bisa pasang guards-nya kayak gini, langsung passing kelasnya. Atau juga sebenarnya bisa bikin instance-nya seperti ini. Gitu. Kalau kita passing kelasnya nanti yang instantiate adalah si use guard-nya gitu ya. Nah, sekarang kita cobain dulu si endpoint cat-nya. Oh ya, udah aku nyalain belum ya project-nya? Sebentar. Aku coba jalanin dulu npm run start dev. Oke, aku mau coba untuk tes endpoint yang normalnya dulu, yang home-nya maksudnya. Berarti di sini ada di localhost. Salah. Metodenya get. Nah, misalnya aku send ya. Oke, halo Nest.js-nya masih berjalan di sini, aman. Terus kalau misalnya aku coba get cat sekarang, oke, di sini masih bisa ya. Nah, kenapa ini masih bisa? Karena tadi kalau kita lihat logic yang kita buat di roll guard-nya, oh ini belum di save juga ya. Ini save dulu, sorry. Coba kita tes sekali lagi. Cats. Nah, dia masih bisa ya. Nah, sekarang kita double check lagi. Karena rules guard yang kita buat itu ngembalin returnnya tuh. Sekarang kalau misalnya kita ganti returnnya jadi false, apa sih yang terjadi di endpoint catch ini? Nah, dia akan mengembalikan error yang namanya forbidden resource atau status code 403 ya, which is forbidden. Karena kita telah pasang si rules guard-nya di level controller sehingga semua method atau endpoint yang ada di dalam cat controller akan error terkena forbidden ini. Kalau kita coba yang create juga harusnya sama. Nah, kena forbidden. Tapi khusus yang root endpointnya atau endpoint home-nya, dia tidak akan terkena efeknya. Karena kita memasang si guards role ini hanya di level controller
dan di controller cat-nya aja ya kita pasang ya, gitu. Sehingga yang app controllernya ini tidak terkena pengaruh dari guard-nya. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat, oh ketika guard-nya return false, ketika false maka dia akan throw exception sebenarnya behind the scene ya. Nah, sebenarnya ketika false dia ngelakuin throw exception yang namanya forbidden. Tapi ketika dia posisinya true atau diizinin, maka eh, ketika kita ngelakuin request catch-nya lagi, maka dia akan diizinin untuk dapat atau lanjut ke metodenya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita udah mencoba membuat guard dan melihat nih ketika guardnya true atau guardnya mengizinkan, maka requestnya akan langsung lanjut ke dalam si controller dan metodenya ya. Tapi ketika dia false, dia akan error ketika mencoba mengakses controller catch-nya. Karena tadi kita pasang guards-nya di level controller. Termasuk kalau kita coba akses create ataupun get catch-nya, pasti bakal error. Karena di sini kita set tadi ya si eh, guardnya itu false. Kalau dia false, si guardnya akan otomatis nge-throw forbidden exception. Seperti di contoh ini ya. Misalnya kita coba bikin false lagi. Nah, nah, ketika dia false atau nggak diizinin maka dapat error seperti ini. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu. Oke, paling aku mau konfirmasi ya. Berarti sebenarnya kalau kita udah bikin guardnya dan udah kita pasang, tadi kita pasangnya di controller ya, gitu. Hmm, Maka guard ini akan otomatis dijalankan dan identifiernya berarti cuma return true atau false aja ya Pak ya. Berarti ya, kalau true next, kalau false maka dia akan di throw gitu kan. Throw betul. error. Nah, pertanyaan dari aku adalah kalau aku lihat tadi di bagian controller, boleh minta Mm-mm. tolong dibuka Pak controllernya. Nah, di sini kan kita ngeimplementasi si guard ini di level Mm-mm. controller ya, which is Ya, di bagian atasnya gitu. Dan mm-mm. kalau misalkan kita punya dua metode, tiga metode, 10, 20 dan seterusnya, berarti semua metode tersebut akan mengimplementasi si guard tersebut ya, karena kita taruhnya di level Ya, controller. Pertanyaannya, bisa nggak kita pasang spesifik ke spesifik metode maksudnya si guard ini. Misalkan dari control ini punya 10 tapi kita mau pasang 3 yang harus di guard gitu kan yang tujuhnya enggak. Nah, itu possible atau enggak? oke, sip. Oke, terima kasih Kang Ajat pertanyaannya. Nah, tadi yang Kang Ajat tanya itu adalah apakah bisa guard ini ditaruh di spesifik method atau di spesifik endpoint ya? Nah, sebenarnya memang ketika kita bikin guard, biasanya guard itu ngarahnya atau lebih seringnya dikhususkan untuk eh, endpointnya langsung gitu. Walaupun nggak jarang juga memang dipasang generik satu controller kayak gini. Nah, kalau kita balik ke dokumentasi, si Nest.js-nya ini bilang bahwa memang bisa dipasang controller scope, method scope, ataupun global. Berarti tentunya possible untuk si guard-nya ini hanya dipasang misalnya di metode tertentu. Contoh misalnya di create. Nah, dia nggak boleh nih nge-create guard misalnya. Berarti kita tinggal pasang aja di sini use guards si roles guardnya kayak gini. Harusnya seperti ini cukup. Nah, sekarang kita coba lihat lagi roles guardnya ini dia return false ya. Nah, berarti dengan cara ini maka ketika dia create cat akan gagal ya. Tapi kalau dia get cat ataupun get cat by ID harusnya aman. Kita coba ya. Kalau kita get cat aman, tapi kalau kita coba create cat akan gagal. Nah, karena tadi guardnya kita hanya pasang di bagian create cat gitu Kang Ajat. Oke.
Apakah menjawab Kang Ajat atau ada pertanyaan lagi? Oke, sip. Kalau gitu, eh berarti itu aja untuk bagian pembuatan guard dan bindingnya. Oke, tadi kita udah buat sebuah guard dan memasang guardnya ya. Tapi guard yang tadi kita buat masih cukup sederhana. Di sini kita akan coba untuk membuat guard yang lebih pintar ya atau smart. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini kita bisa men-setting roles untuk masing-masing handlernya. Guard yang tadi kita bikin sebenarnya udah jalan-jalan aja, tapi memang kurang oke dan kurang pintar gitu ya. Dan di sini kita belum memanfaatkan informasi yang paling penting dari guard ya, yaitu si execution context, which is informasi terkait si eh, requestnya gitu ya, ataupun si konteks yang lagi berjalan. Nah, di sini yang tadi kita buat dia belum tahu eh, tentang roles, terus yang mana eh, role apa yang boleh mengakses dan sebagainya. Nah, untuk contohnya ya, mungkin kita bisa bedain nih antara create sama get catch untuk role yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin sebagian endpoint atau method cuma bisa diakses oleh admin dan sebagian lagi bisa diakses terbuka gitu ya oleh siapapun. Nah, di sini kita akan bermain dengan yang namanya custom eh, metadata. Nanti teman-teman juga bisa lihat detailnya di sini ya. Jadi, nah sini nge-provide cara untuk menambahkan informasi tertentu ke dalam si root handlernya atau ke dalam metodenya dengan ngebuat yang namanya dekorator sendiri gitu ya. Contoh nanti kita akan coba bikin dekorator punya kita sendiri, yang namanya roles, di mana di dekorator ini kita bisa masukkan roles apa yang bisa mengakses metode tertentu. Nah, di sini ada contoh roles dekorator. Nah, di sini kita akan coba buat dulu si dekoratornya. Ini aku bikinin foldernya ya. Decorators roles.decorator.ts. Oke, di sini aku akan buat sebuah roles variable dengan value-nya adalah hasil invokasi dari create decorator. Nah, kita coba ya. Export console sama dengan reflector. Ini sebuah kelas dari si Next.js-nya untuk membuat sebuah dekorator kayak gini. Sip. Nah, teman-teman bisa ekspektasikan misalnya value yang diterima dekoratornya ini adalah array of string misalnya. Nah, bisa menerima misalnya array of string gitu. Sip. Udah nih kebuat sih dekoratornya. Terus cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya adalah nanti di metodenya teman-teman bisa pasang dekorator ini eh, seperti dekorator yang teman-teman udah pakai sebelumnya. Contohnya di sini ada metode post gitu ya, menggunakan add post. Nah, di sini kita tinggal pakai add rolesnya apa, lalu kita bisa kasih parameter dekoratornya, which is yang tadi kita setel di sini adalah array of string ya. Nah, berarti di sini juga array of string. Sekarang kita coba pasang. Jadi untuk method create-nya nanti kita akan batasin. Nah, di sini aku mau coba pasang untuk method create ini akan dibatasin. Pakai roles value-nya itu adalah array of string. Misal di sini hanya boleh admin. Dah, kayak gini. Oke, lanjut. Terus selanjutnya ngapain gitu? Apakah tiba-tiba langsung jalan? Nah, tentunya enggak. Di sini kita akan coba lihat eh, implementasinya ya. Ternyata kita perlu sedikit menyesuaikan si role guard-nya supaya si can activate-nya ini bisa ngecek
dia masang roles nggak nih di metodenya gitu ya. Jadi nanti si role guards-nya bisa ngecek apakah ada dekorator yang dipasang dengan nilainya misalnya ada isinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada, kita akan lanjutin ke tahapan selanjutnya. Kalau nggak ada, maka kita akan izinin aja dia untuk akses, karena berarti dia tidak dibatasi role tertentu untuk metode ini. Oke. Nah, untuk ngebaca nilai role-nya, kita butuh pakai eh, variabel reflektor dengan seperti biasa di constructor-nya kita memasang si reflektor kelasnya gitu ya. Oke. Nah, di sini sebelum aku lanjut, mungkin aku akan nyalakan guardnya di level rose guard aja dulu ya. Jadi biar kelihatan nih yang sekarang itu ter-applied ke controllernya gitu ya. Karena nanti kita akan bedakan yang mana yang boleh diakses admin atau enggak berdasarkan dekoratornya, dekorator roles ini. Jadi nanti akan lebih pintar si roles guardnya. Nah kalau sekarang mungkin kita coba tes, eh dia akan sama-sama gagal nih, akan sama-sama ketolak satu controller ini. Nah, nanti kita akan cobain untuk perbaiki logiknya dan akan ngecek juga terkait si roles-nya ini gitu ya. Nah, kita akan mulai coba modifikasi codingan guards-nya. Nah, di sini tadi kita perlu bikin sebuah constructor di mana si constructor ini membuat reflektor ya, reflektor seperti ini. Lalu reflektornya ini kita gunakan untuk membaca nilai dari si roles-nya. Nah, kita coba baca ya. Roles this dot reflector dot get gitu ya. Kita kasih dekorator role-nya, lalu kita kasih konteks handlernya. Get, kita kasih roles-nya, lalu kita kasih konteks dot handlernya. Get handlernya ya. Nah, berarti di sini kita kasih si role dekoratornya, lalu kita kasih method handlernya nih. Kalau kita baca di sini, dia itu return a reference to the handler atau the method yang akan di invoke selanjutnya. Gitu. Jadi si konteks get handler ini setara ngasih informasi metode yang akan dijalanin selanjutnya ini gitu ya ke dalam si guardnya. Which is dia jadi pintar banget kita si guardnya. Nah di sini tinggal kita tambahin logic. Oke, kalau seandainya dia nggak ngasih roles sama sekali atau nggak masang dekorator rolesnya, ya udah izinin aja dia buat akses. Nah sekarang kalau kita cobain lagi dan lihat ke bagian cat controller yang pasang dekorator admin itu cuma sih misalnya create method get sama get by ID-nya nggak masang. Berarti kalau kita create method harusnya gagal. Tapi gagalnya internal server ya. Nah, coba kita baca dulu. Errornya apa nih? Cannot read property undefined reading get. Oke, katanya kita coba mengakses mana ya tadi? Get ini tapi dia undefined. Oke, ada yang salah nggak ya? Coba aku lihat lagi ke dokumentasi. Nest.js call, reflektornya Nest.js call. Benar. Terus kita bikin private reflektor, reflektor, lalu kita dis reflektor get roles sama konteks get handler. Oke, coba kita cek lagi. Oke, sepertinya ini udah benar ya, udah aman. Coba kita save lagi, kita coba lihat lagi errornya. Cannot read property of undefined hidden get di line 9 katanya. Which is ini. Oke, kita coba sekali lagi.
Ini aku clear dulu. Kita coba yang get dulu deh. Oke, yang get gagal. Yang create juga gagal. Cannot be property undefined. Oke, dia nggak ngedetek si get metodenya ya. Nah, sekarang kita coba konsol log reflektornya deh. This dot reflector. Oke, kita coba lagi. Error. Kita cek. Oke, beneran undefined reflektornya. Menarik. Apa yang kita lewatkan? Coba, misalnya aku cek lagi. Hmm, reflektor. Ah, coba. Ternyata kita kurang dekorator injectable. Nah, jadi untuk ngebaca reflektornya, ini kan fiturnya Nest.js ya. Kalau kita mau baca atau pasang service dan sebagainya di konstruktor kita supaya kita bisa baca, kita perlu jadikan roles guard ini juga injectable, which is dia kelas yang bisa diinjek eh, kelas lain. Contohnya si reflektor ini. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Ternyata perbedaannya di bagian injectable ini tadi lupa aku pasang. Jadi ketemu masalah ketika aku coba baca reflektornya, kok undefined. Seolah-olah Nest.js-nya nggak bisa nemuin reflektor ini. Nah, ternyata karena injectable-nya belum dipasang. Kita tes lagi ya. Benar nggak nih karena itu? Oke, benar ya jalan. Ini 403 forbidden. Kalau kita cobain yang get catch-nya, nah dia mau gitu ya. Dia jalan. Ketika kita pakaiin si eh, controller metodenya dengan si dekorator roles-nya, dan ketika roles-nya ada di sini ya, di admin dia boleh ngeakses. Ketika misalnya dia nggak ada gitu ya, atau kita nggak ngasih dekoratornya, berarti dia boleh diakses siapapun. Nah, ketika dia ada, dia ini harus admin aja. Nah, berarti kan kita perlu pengecekan lanjut gitu ya. Gimana kita tahu dia itu admin atau bukan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk eh, menghandle hal seperti ini gitu ya, buat ngecek dia usernya siapa, dia admin bukan dan sebagainya, itu tahapannya cukup panjang. Di sini aku coba mempersimpel case-nya aja. Contohnya di sini aku akan kayak kirim sebuah headers namanya misalnya eh, token ya gitu ya. Terus di sini aku tulis tokennya admin, misalnya value-nya. Jadi di sini aku hanya akan batasin melalui headers yang namanya token. Nah, di sini di catch ini juga aku tambahin headers token namanya admin. Nah, token ini akan jadi identitas apakah dia admin atau bukan misalnya ya. Nah, sekarang di sini aku berarti perlu baca headersnya. Perlu baca request headers. Nah, gimana caranya untuk baca request headers? Nah, dari si Next.js-nya kita bisa ngebaca requestnya menggunakan konteks switching ke HTTP lalu ambil requestnya seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, nah di dalam sini harusnya nanti kita bisa baca nih request dot headersnya. Nah, kita coba cek dulu ya. Eh, nah kita clear, kita jalanin. Kita lihat lagi. Ah, oh iya, karena ini nggak ada dekoratornya jadi langsung tuh ya, nggak lanjut ke sini ya. Sorry. Berarti kita harus nyobanya yang create method. Mm, 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 mm. Yang ya create. Coba kita send.
Kayak ini gagal, berarti harusnya ngelewatin ini. Nah, kebaca nih headersnya nih. Ada nih tokennya admin gitu. Nah, tinggal kita cocokin aja. If request.headers.tokennya itu, aku sedikit pakai built-in functionnya JavaScript ya. Jadi di roles ini kan di array. Kita bisa cek pakai function yang metode yang namanya includes buat ngecek apakah si tokennya ini tersedia di dalam role-nya atau bukan. Kalau iya berarti boleh lanjut, kalau enggak berarti false. Nah, berarti ini bisa sesimpel langsung return kayak gini. Nah, jadi kalau seandainya roles-nya ini kan ada misalnya dia admin ya. Kalau seandainya si tokennya admin terus roles-nya juga admin doang gitu ya atau ada admin di dalamnya berarti dia boleh diakses sama admin gitu ya. Nah, sekarang kita cobain ya. Harusnya dia bisa nih. Nah, dia boleh ya gitu. Nah, sekarang kita cobain use case yang lebih eh, dalam lagi ya. Misalnya eh, dia boleh diakses admin. Terus yang ini kita tambahin juga roles-nya ini dia itu misalnya user sama admin. Oke. Berarti kalau create-nya cuma admin, roles ini untuk yang get all-nya bisa user bisa admin misal gitu. Nah, berarti kalau get cat kan sebenarnya kalau dia ngirim admin boleh, dia ngirim misalnya user boleh. Aman ya? Tapi begitu yang kita cobain yang create, dia kan hanya boleh admin nih. Nah, admin kan boleh nih. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi user, nah dia akan kena forbidden. Sedangkan untuk get cat, kalau dia user pun gak ada masalah. Tapi untuk yang create cat, ketika kita set tokennya misalnya jadi user, maka dia akan bermasalah atau gagal. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa kayak lebih dalam lagi gitu. Contohnya, oh, yang ini misalnya admin doang, yang ini misalnya cuma boleh user doang, yang ini misalnya bolehnya apa doang gitu ya. Dan ini nggak cuma sebatas roles aja, nanti bisa dikembangin lagi si guardnya, mungkin kayak level spesifik user ini bisa cuma create sama read doang gitu ya. Jadi ada istilah yang namanya permission based. Nah, yang permission based itu lebih detail lagi si user ini bisa ngapain di tiap misalnya fiturnya gitu ya, atau di aplikasinya. Seperti itu. Jadi di sini kita udah berhasil untuk bikin eh, dekorator baru atau custom dekorator kita untuk ngejelasin ke Nest.js bahwa untuk endpoint ini cuma boleh admin, endpoint ini boleh user dan admin. Nah, endpoint lainnya terserah dia apa aja boleh. Boleh user, boleh admin atau boleh user lainnya gitu. Gitu sih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari Kang Ajat? Oke, ini cukup menarik ya. Jadi dengan kita yang kita bahas pada video kali ini berarti sistem otorisasi daripada aplikasi Nest.js kita jadi lebih atau sangat-sangat fleksibel ya gitu. Jadi yang pertama di sini berarti kita pasang guardnya itu di level controller, which is di yang paling atas gitu kan. Baru dari sini kita bisa tentuin gitu kan metodenya ini kita mau diakses oleh siapa gitu kan. Kita tentuin apakah admin atau user dan lain sebagainya ya. Nanti si guard yang udah kita bikin itu bisa kita apa misalnya bisa combine dengan custom dekorator yang udah kita buat ya. Nanti bisa kita cek gitu kan apakah nanti informasi di requestnya itu sesuai dengan aturan yang sudah kita bikin di mana di custom dekoratornya atau enggak ya gitu. Jadi Hmm. uh, apa namanya ya menurut aku cukup fleksibel gitu dan ya cukup powerful lah untuk bagian ini. Dan mungkin karena ini adalah contoh sederhana jadi di informasi tokennya itu cuma kita hardcode ya pada prakteknya mungkin nanti token beneran yang dimana datanya itu ya
kita ambil dari database gitu ya Pak ya. Ya, iya, Ya, ya. bener banget. Jadi ya memang tujuan si Nest.js bikin Guard ini ya tadi untuk authorization dan cara penerapannya juga mirip kayak fitur Nest.js lainnya ya. Jadi sistemnya dekorator kayak gini. Dan jadi lebih simple dan lebih clear di setiap metodenya dia bisa eh, siapa yang boleh ngakses gitu. Contohnya kayak admin, yang ini user admin, yang ini nggak didefinisin berarti bisa siapapun gitu. Seperti itu. Itu dia tadi pembahasan terkait smart guard lah istilahnya ya, atau guard yang lebih pinter, yang lebih paham konteks, dia tahu gitu ya metode ini cuma bisa diakses oleh siapa melalui ngebaca si custom decorator ini gitu dari si metodenya. Seperti itu. Oke. Oke, jadi tadi kita udah eh, belajar untuk bikin guards yang lebih pintar dengan tadi ya membuat custom decorator roles, terus ngebaca di metode tersebut rolesnya itu di setting apa aja, misalnya admin kah, user kah, atau bahkan nggak dikasih ya. Kalau nggak dikasih, kayak ya udah boleh lah siapa aja gitu ya, karena nggak ditentuin. Terus tadi kita kayak ngebaca dari request headersnya, ternyata si user ini ngasih tokennya admin atau ngasih tokennya itu user. Nah, cuma mungkin dalam prakteknya kita implementasi tadi cukup simpel ya, karena belum eh menerapkan kayak semacam authentication. Tapi di kasus nyatanya pasti teman-teman nanti akan ngebaca user yang lagi login siapa, terus mungkin punya fungsi untuk nge-match roles-nya nih. Apakah si request yang masuk ini user tersebut punya role yang memang dibutuhkan untuk mengakses metode yang dia inginkan gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sebenarnya bisa gunakan untuk banyak hal ya di guards ini gitu. Tapi terutama untuk pembatasan hak akses ya atau authorization. Nah, si guards ini tadi kan kita sudah lihat kayak dia pemasangannya di controller dan juga di method. Nah, sebenarnya si guard ini juga bisa dipasang di level global gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan secara global seperti ini ataupun melalui misalnya app modul seperti ini. Dan ini juga terhitung sebenarnya global. Nah, nanti ya berarti anggapannya semua endpoint itu bakal lewatin guard ini. Jadi nanti tinggal dicek sama si guardnya apakah misalnya dia ngasih roles nggak. Oh kalau dia ngasih roles bakal dicek ke pengecekan selanjutnya. Kalau dia nggak ngasih roles berarti dia boleh diakses gitu ya. Boleh-boleh aja untuk akses. Kayak gitu. Itu dia tadi pembahasan terkait guardsnya. Nanti teman-teman bisa improve lagi, bisa terapkan lagi mungkin guard yang lebih cocok dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya kayak role base yang seperti tadi kah, menggunakan sistem role, atau ada juga yang menggunakan permission base. Jadi kayak setiap user itu bisa kita attach atau bisa kita pasang dia itu misalnya boleh create cat, boleh get cats, tapi nggak boleh yang lain. Nah itu biasanya disebut permission base. Jadi usernya ini terikat dengan permission tertentu atau izin-izin tertentu doang gitu. Enggak menggunakan sistem role. Ada juga SCL, Access Control List, kayak gitu. Nah, paling itu dia yang menutup pembahasan kita terkait materi guards ini. Eh, dari aku paling kalau buat teman-teman yang belum nonton si seri Nest.js basicnya ini, nanti teman-teman bisa lihat ke channel Codeplay Indonesia. Kita punya playlist Nest.js Basic dan juga ada playlist-playlist lainnya ya. Oke, seperti itu. Paling terima kasih buat Kang Ajat dan juga teman-teman yang udah nonton. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, Bye-bye. dadah semua.